Listrik dapat dikatakan menjadi kebutuhan primer dalam semua bidang pekerjaan, baik di dalam kantor maupun operasional di lapangan. Maka, kebutuhan dalam penggunaan listrik tidak dapat kita hindari lagi. Bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri khusus pekerjaan kelistrikan merupakan cara kerja yang salah. Hal tersebut merupakan perilaku yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan. Cedera seperti luka bakar hingga kematian merupakan resiko cara kerja yang salah. Untuk itu, kami akan menjelaskan kepada Anda aturan keselamatan kerja kelistrikan sebelum memulai pekerjaan. Sebelum melakukan pekerjaan kelistrikan, pekerja harus mengikuti tahapan-tahapan berikut. Pekerja wajib mengikuti cek kesehatan internal yang dilakukan oleh petugas medis proyek. Pekerja wajib menerima informasi keselamatan kerja atau Safety Induction pekerjaan kelistrikan dari petugas SHE. Pekerja wajib mengisi form induction dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu, petugas SHE memberikan surat izin kerja untuk diisi oleh pekerja, serta memberikan JSA yang sudah dibuat oleh pelaksana dan sudah diverifikasi oleh fungsi terkait untuk dibaca dan dipahami oleh pekerja. Sementara mandor mengisi form izin kerja listrik dengan mencentang dan mengisi bagian yang harus dilengkapi, mulai dari alat pelindung diri yang harus disiapkan, peralatan kerja listrik yang siap pakai, dan panduan cara bekerja aman. Kemudian pekerja menggunakan alat pelindung diri umum, rompi keselamatan berwarna orange dengan reflektor, helm keselamatan berwarna biru, lengkap dengan tali dagu, dan sepatu keselamatan dengan besi pelindung pada bagian ujungnya dan alas berbahan karet anti-slip. Lalu, pekerja menggunakan alat pelindung diri khusus berupa sarung tangan semi lateks anti listrik dan kacamata pelindung keselamatan berwarna bening. Sebelum memulai pekerjaan, pekerja wajib mengikuti kegiatan toolbox meeting dan safety morning talk untuk menerima penjelasan tentang langkah-langkah bekerja aman. Adapun tahapan visual cek alat, pelindung diri umum dan alat, pelindung diri khusus pekerjaan kelistrikan sebagai berikut. Helm keselamatan. Pertama, memeriksa dengan cara memegang helm, meraba dan melihat semua bagian helm, mulai dari bagian dalam hingga bagian luar, dengan memastikan tidak ada bagian yang berlubang maupun retak. Kedua, memeriksa suspension helm, memastikan tidak ada yang putus atau robek. Ketiga, memeriksa easy push adjuster dengan memutar ke arah dalam untuk mengencangkan dan ke arah luar untuk melonggarkan, serta memastikan dapat berfungsi dengan baik. Keempat, memeriksa tali helm apakah sudah terpasang dengan benar, serta kondisi karet masih bagus dan tidak longgar. Rompi keselamatan. Pertama, memeriksa dengan cara membentangkan rompi dengan kedua tangan ke arah depan, memastikan tidak ada bagian rompi yang berlubang atau sobek. Kedua, memeriksa dengan cara meraba sisi jahitan, memastikan tidak ada jahitan rompi yang rusak yang dapat berakibat rompi mudah sobek. Ketiga, memeriksa bagian reflektor dengan cara meraba semua sisi untuk memastikan reflektor tidak ada yang terlepas, sobek maupun berlubang. Sepatu keselamatan. Pertama, memeriksa steel toe dengan cara meraba sisi sepatu pada bagian ujung untuk melihat tanda-tanda kerusakan seperti penyok atau berlekuk akibat terkena jatuhan benda tajam atau benda berat. Kedua, memeriksa permukaan alas sepatu untuk melihat ketebalan grip pada karet sepatu. Apabila bagian gripnya hilang dan bagian outsole sudah tipis, maka sepatu harus diganti. Outsole yang tipis dapat menyebabkan sepatu menjadi licin dan membahayakan. Ketiga,
memeriksa semua bagian pada sepatu dengan cara meraba untuk melihat apakah terdapat bagian yang sobek atau berlubang, terutama pada bagian alas sepatu. Apabila ditemukan lubang akibat tertancap paku atau benda tajam lainnya, maka sepatu tidak dapat dipakai, karena membahayakan bila arus listrik bocor dapat masuk melalui celah sepatu yang berlubang. Sarung tangan semi latex. Memeriksa dengan cara dibentangkan dan diraba pada bagian telapak, ujung jari, hingga antar ruas jari. Apabila terdapat bagian yang robek atau berlubang, maka sarung tangan tidak dapat dipakai. Kacamata pelindung keselamatan berwarna bening. Memeriksa bagian kaca dengan cara memakainya. Apabila bagian kaca banyak goresan sehingga mempengaruhi penglihatan, maka kacamata tidak dapat dipakai. Bahaya pekerjaan listrik yang berasal dari material. Dapat kita lihat bahwa potensi bahaya yang berasal dari material dapat berakibat fatal bila tidak segera kita lakukan tindakan perbaikan. Berikut ini, tim Storing Wika Gedung menunjukkan dan menjelaskan hal yang salah dan mencontohkan hal yang benar. Storing, monitor storing. Pertama, kabel kerja tidak dilengkapi dengan staker. Cara yang benar adalah kabel kerja wajib dilengkapi dengan staker. Kedua, terdapat banyak sambungan pada kabel kerja dan ada yang terkelupas. Cara yang benar adalah kabel kerja tidak memiliki sambungan serta tidak ada kabel kerja yang terkelupas. Ketiga, kabel kerja tidak berlabel SNI. Cara yang benar adalah kabel kerja wajib berlabel SNI. Keempat, kabel kerja yang digunakan berdiameter kecil, tidak sesuai dengan IK prosedur sehingga tidak mampu menerima arus yang besar. Cara yang benar adalah kabel kerja wajib berukuran 3 x 2,5 mm persegi dengan jenis NYM atau NYY. Berikut merupakan tahapan bagaimana cara menyambung kabel menggunakan isolasi bakar sebagai bentuk tindak lanjut sementara apabila persediaan kabel baru tidak ada. Pertama, petugas Storing Wika Gedung sudah memakai APD umum dan APD khusus sebelum melakukan pekerjaan. Kedua, peralatan kerja kelistrikan telah disiapkan, meliputi hot gun, selang bakar, tang press, test pen, dan gunting potong atau cutter. Ketiga, petugas Storing Wika Gedung memastikan kabel tidak menancap pada stop kontak dan memeriksanya menggunakan test pen untuk memastikan bahwa kabel sudah tidak bermuatan. Keempat, petugas Storing Wika Gedung memotong kabel menggunakan tang press dan mengupas sedikit pada bagian ujung kabel untuk kabel positif, kabel negatif, dan grounding. Kelima, petugas Storing Wika Gedung menyambung kedua ujung kawat tembaga pada kabel, setelah itu menggunakan selang bakar memasangnya pada kedua kawat tembaga yang sudah disambungkan.
Keenam, petugas storing Wika Gedung mengarahkan hot gun untuk melelehkan selang bakar agar menempel erat membungkus kawat tembaga. Ketujuh, ketiga kawat tembaga yang sudah terbungkus selang bakar disatukan dan dibungkus kembali menggunakan selang bakar berukuran 3 x 2,5 mm persegi dan selang bakar direkatkan kembali menggunakan hot gun. Kedelapan, ketika semua kabel sudah terbungkus rapi, petugas storing Wika Gedung menguji kekuatan sambungan dengan merekatkan kedua tangan sambil memegang kabel lalu menariknya dengan kencang. Lalu sambungan kabel diuji dengan dimasukkan ke dalam ember yang berisi air dengan staker yang sudah ditancapkan pada stop kontak. Kesembilan, petugas storing Wika Gedung menguji kembali menggunakan test pen yang ditempelkan pada air dalam ember dan hasil uji memperlihatkan tidak ada arus listrik yang bocor pada sambungan kabel. Bahaya pekerjaan listrik yang berasal dari metode. Dapat kita lihat bahwa potensi bahaya yang berasal dari metode kerja dapat berakibat fatal bila tidak segera kita lakukan tindakan perbaikan. Berikut adalah hal yang salah dan contoh yang benar. Pertama, posisi kabel kerja berada di permukaan lantai kerja, berserakan dan tidak terdapat rambu K3 di lokasi pekerjaan. Cara yang benar adalah kabel kerja wajib ditempatkan dalam posisi menggantung, dikaitkan dengan kuat pada tiang penyangga atau gantungan kabel. Instalasi terpasang rapi dan dilengkapi dengan rambu K3 bertuliskan safety first, gantungan kabel jangan dilepas. Bahaya pekerjaan listrik yang berasal dari mesin. Dapat kita lihat bahwa potensi bahaya yang berasal dari mesin dapat berakibat fatal bila tidak segera kita lakukan tindakan perbaikan. Berikut adalah hal yang salah dan contoh yang benar. 1. Kabel yang terkelupas berada di dekat bodi mesin gerinda, sehingga bodi mesin gerinda terinduksi oleh aliran listrik. Cara yang benar adalah, sebelum memulai pekerjaan, lakukan inspeksi peralatan kerja gerinda dengan tim storing, pelaksana, dan safety officer. Pastikan gerinda yang sudah diinspeksi terpasang stiker tagging alat. Cek kembali alat gerinda setelah selesai digunakan dan simpan gerinda dengan rapih pada kotak peralatan. 2. Pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan safety ketika bekerja. Cara kerja yang benar adalah pekerja menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan cutting berbahan semi latex anti listrik. 3. Tim storing menerapkan prosedur LOTO dengan memasang tagging yang bertuliskan dilarang mengoperasikan alat atau mesin ini, dan tagging yang bertuliskan peralatan mesin ini rusak, tidak aman dipergunakan. Setelah itu, mesin gerinda diamankan oleh petugas storing untuk diperbaiki.
Dapat kita lihat bahwa potensi bahaya yang berasal dari mesin tidak hanya berasal dari peralatan kerja listrik yang kita gunakan. Mobilisasi alat berat seperti ekskavator juga dapat membahayakan. Bila tidak segera dilakukan identifikasi resiko bahaya, maka dapat berakibat fatal. Untuk itu, tindakan perbaikan terkait perilaku dan kondisi yang tidak aman harus selalu dilakukan. Berikut adalah hal yang salah dan contoh yang benar. Pertama, posisi kabel kerja di area lapangan kurang tinggi ketika dikaitkan pada tiang penyangga. Kondisi aman yang benar adalah kabel kerja dikaitkan pada tiang penyangga dengan elevasi ketinggian yang mudah dilihat oleh pekerja, serta diberi rambu K3. Awas lintasan kabel listrik, bahaya tegangan tinggi. Kedua, tidak terpasang safety railing sebagai batas aman di area lapangan dekat dengan tiang penyangga lintasan kabel listrik. Kondisi aman yang benar adalah terpasang safety railing dan terpasang rambu K3. Jaga jarak aman, terdapat lintasan kabel listrik, bahaya tegangan tinggi. Ketiga, tidak ada signalman yang standby ketika ekskavator sedang beroperasi. Kondisi aman yang benar adalah terdapat signalman yang standby dan bertugas menghimbau serta mengarahkan operator. Bahaya pekerjaan listrik yang berasal dari manusia. Dapat kita lihat bahwa potensi bahaya yang berasal dari manusia dapat berakibat fatal bila tidak segera kita lakukan tindakan perbaikan. Berikut adalah hal yang salah dan contoh yang benar. Pertama, pekerja setelah cuci tangan tidak terlebih dahulu mengeringkan tangannya dan lanjut bekerja. Selain itu, pekerja tidak menggunakan sarung tangan safety. Cara kerja yang benar adalah ketika selesai mencuci tangan, pekerja mengambil handuk untuk mengeringkan tangannya, lalu pekerja mengambil sarung tangan safety untuk dipakai sebelum memulai pekerjaan. Bahaya pekerjaan listrik yang berasal dari lingkungan. Dapat kita lihat bahwa potensi bahaya yang berasal dari lingkungan dapat berakibat fatal bila tidak segera dilakukan tindakan perbaikan. Berikut adalah hal yang salah dan contoh yang benar. Pertama, pekerja meletakkan cairan di atas box panel. Selain itu, pintu panel yang terbuka digunakan sebagai tempat untuk menggantungkan pakaian kerja. Kondisi yang aman adalah tidak meletakkan benda apapun di atas box panel maupun pintu panel. Kedua, instalasi dalam panel tidak dilengkapi dengan ELCB dan penataan kabel di dalam panel berantakan. Kondisi yang aman adalah sebagai berikut. Instalasi kabel dalam panel terpasang dengan rapi dan tidak terdapat sambungan yang berbahaya. Bagian dalam panel dilengkapi dengan ELCB. Bagian dalam panel bersih, tidak berdebu, dan tidak ada sarang laba-laba. Panel dilengkapi dengan rambu PIC panel beserta foto dan nomor telepon petugas storing yang dapat dihubungi. Box panel dilengkapi dengan lampu indikator 3 warna. Stop kontak dilengkapi dengan penutup. Kabel yang menancap pada stop kontak panel dilengkapi dengan staker. Panel listrik di checklist dan diinspeksi setiap bulan.
Sistem grounding listrik pada panel sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebesar kurang dari 5 ohm. Panel selalu terkunci. Jalur kabel dari panel ke kabel kerja dalam posisi tergantung dan dikaitkan dengan kuat menggunakan kabel ties. Tahapan cara melaksanakan prosedur lockout takeout. Yang pertama, panel dikunci menggunakan gembok agar tidak dapat dibuka oleh pekerja sebagai bentuk prosedur dari lockout. Yang kedua, panel diberi tagging yang bertuliskan dilarang mengoperasikan alat atau mesin ini. Dan tagging yang bertuliskan peralatan atau mesin ini rusak, tidak aman dipergunakan. Pemasangan tagging ini sebagai bentuk prosedur dari take out. Yang ketiga, membuat berita acara lockout take out dan melaporkan secara tertulis kepada pelaksana, engineering, SHE, dan manajer proyek. Pertolongan pertama pada korban tersetrum listrik dalam pekerjaan listrik, berikut tahapannya. Pertama, matikan sumber aliran listrik. Yang kedua, jauhkan korban dari sumber listrik dengan menggunakan tongkat kayu untuk melepas bagian tubuh korban yang menempel pada material yang terinduksi aliran listrik. Yang ketiga, pindahkan korban ke tempat aman yang memiliki sirkulasi udara lancar. Keempat, baringkan korban serta lakukan pemeriksaan kesadaran dengan cara memanggil korban dan menempuk bahu korban. Kelima, periksa nadi korban di bagian pergelangan tangan dan nadi karotis pada bagian leher. Keenam, lakukan metode head tilt chin lift dengan cara meletakkan tangan di dahi korban dan tengadahkan kepala korban. Letakkan ujung jari di bawah dagu dan angkat dagu korban dengan memastikan tidak ada sisa makanan di dalam mulut agar sirkulasi pernafasan lancar. Ketujuh, lakukan resusitasi jantung paru dengan langkah berikan 30 kali kompresi pada dada dan 2 kali bantuan napas, tiup sekitar 1 detik untuk membuat dada terangkat, kemudian lanjut dengan tiupan berikutnya. Lakukan tindakan tersebut hingga 5 kali pengulangan. Setiap 2 kali interval, lakukan pengecekan nadi dan napas korban. Untuk pengecekan pernafasan, dilakukan dengan cara mendekatkan pipi pada mulut dan hidung korban. Tutup luka bakar pada telapak tangan korban menggunakan kasa steril. Tutup badan korban menggunakan selimut agar korban tetap hangat sehingga dapat mengurangi efek kejut dari udara dingin. Dan pastikan selimut tidak mengenai area luka bakar pada telapak tangan korban. Pindahkan korban dengan menggunakan tandu ke klinik SHE untuk menunggu mobil ambulans datang. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk sebagai perusahaan jasa konstruksi berkomitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satunya aturan cara bekerja aman pada pekerjaan kelistrikan di tempat kerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2015. Bekerjalah sesuai aturan, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Safety yes, quality excellent, Bika Gedung luar biasa.